izin yang terdata di aset Pemda itu nanti Bapak Ibu cocokkan dengan data yang sebenarnya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, misalnya kemarin ada temuan BPK kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 yang dari tahun 80-an masih dilaporkan dalam keadaan baik. Ini yang disuruh telusuri. Apakah betul barang yang dimaksud masih dalam keadaan baik? Ini semua nanti yang akan kita cocokkan. Nanti teman dari pengurus barang akan memandu operator untuk bagaimana nanti kita masuk ke dalam inventarisasi barang tersebut. Jadi barangkali itu saja ucapan sambutan dari kami. Nanti supaya lebih jelas, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lewat, saya langsung serahkan saja kepada pengurus barang. Demikian dari kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kasubag Keuangan Aset yang sudah membuka kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Korum yang sudah hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga rekan-rekan operator yang sudah sempat hadir di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke link ini, bagaimana cara menginventarisasi aset ini Bapak Ibu? Saya arahkan dulu Bapak Ibu, silakan konekkan ke internet, laptop atau handphone Bapak Ibu. Aplikasi BMD ini apa namanya? Ini sama dengan pembukaan BMD, jadi itu yang dicatat nama-nama barang yang ada di sekolah. Ini dicatat. Pembukaannya Bapak Ibu dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tercatat dan kondisinya masih tercatat baik. Beberapa tahun lagi itu ada beberapa kendaraan dinas dari teman BPK. Apa lagi? Setiap barang yang merupakan barang milik daerah BMD di label Bapak Ibu, maksudnya ini tetap di merek. Nah seperti ini kan ada mereknya ya? Ada mereknya ya? Di merek itu misalnya belanja bos atau DAT atau misalnya hibah dari ADD misalnya. Nah kayak ini kan ini ada mereknya ya? Nah di bawah ini ada mereknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah misalnya pakai gengsi mau di merek di sini, silakan merek di bawahnya sini. Atau misalnya kalau barangnya hilang, ada yang membuktikan bahwa itu barang milik daerah. Kemudian foto tadi, jadi foto setiap barang yang ada di sekolah tetap difoto. Kalau hilang ini yang kita jadikan alat bukti bahwa benar kan polisi biasa minta mana fotonya, model bagaimana itu barang. Tapi kalau tidak ada fotonya apa ya kita mau foto kita? Kalau cuma bilang laptop itu banyak macam. Nah itu, jadi mau apa saja, kursi, meja, lemari, kipas angin, rice cooker, kulkas yang ada di sekolah di label semua kalau itu masuk dalam aset daerah. Makanya atas dasar itu Bapak Ibu tadi Permendagri 47 2021 Bupati menyurat ke kami karena Bupati sebagai penanggung jawab aset. Pengelola pejabat setiap tahun menjadi temuan karena pelaporannya kita kurang baik, tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang mendukung. Jadi ada atau tidak? Ya, pihak sekolah yang tahu. Dan biasa begini toh, ada kepala sekolah lama pegang laptop. Begitu dia tidak sengaja ikut laptopnya. Nah, misalnya, banyak kejadian begitu. Melapor kemarin Pak, laptopnya kami misalnya itu ada kemarin, coba dibawa sama kepala sekolah lama. Minta tolong Pak, kalau bisa diambilkan. Nah, sekarang saya minta mana fakta integritasnya yang menyatakan bahwa benar-benar itu minta sekolah dipegang oleh kepala sekolah. Tidak ada apa dasar mobilitas. Nah, foto tadi ya, kalau misalnya tadi foto pemegang dengan barang yang dia foto berkali yang foto mau begini terserah ada bukanya di situ supaya dia sudah kalau kami disuruh tarik ini fotonya pembuktian barang misalnya hilang ini bertanggung jawab karena kami yang pegang kan fakta integritas begitu dunia Bapak Ibu
pemegang bertanggung jawab apabila terjadi, nah, misalnya kehilangan atau kerusakan, pemegang harus bertanggung jawab. Jadi aset Pemda dan BPK maunya bukan kita melakukan ini hanya sebatas lisan atau bilang katanya, dia minta datanya mana, data yang ini gimana. Kalau cuma bilang samaan Pak, ini di bawah sana ini mana? Kalau cuma begitu orang di pasar tuh bisa bicara begitu. Nah, itu bahasa yang sampai ke saya kemarin. Tegas dalam inventarisasi sampai pada pelaporan. Nah, kalau sudah kita inventarisasi, tadi pembukuannya sudah mantap, ya, pembukuannya mantap. Kemudian kita inventarisasikan, kalau inventarisasi itu Bapak Ibu, dasarnya kita inventarisasikan pembukuan. Ya, harus ada catatannya ya, nama barangnya. Pada saat kita inventarisasi, kita cocokkan. Ini barang yang dimaksud cari yang mana? Misalnya ini sudah keren, begitu. Lihat kondisinya pasti berubah kurang baik. Ya. Tulis keterangan kurang baik. Nantinya itu pembukuan itu kan sama Bapak Ibu kan belum ada, tidak ada ya? Iya. Nah, kenapa? Karena tidak pernah dicatat. Aset Pemda selalu mencatat itu tiap tahun. Tiap tahun itu dicatat. Makanya kita dikenal itu pandangannya sudah hasilnya dinas pendidikan. Karena memang yang tahunnya bukan berkurang, bertambah. Kalau OPD lain bertambah kita ada yang berkurang karena mereka berangkat untuk penghapusan. Kalau khusus yang di sekolah ini Bapak Ibu, mohon maaf, yang di sekolah tidak pernah mengusung penghapusan. Yang ada di asal mengusung pembukaan gedung, cuma gedung yang dibongkar-bongkar terus. Peralatan mesin tidak pernah dikurangi. Jadi pertama, jadi kaya betul kita. Makanya waktu itu ada bahasa BPK luar biasa sekolah ini. Di situ di aset di BND tercatat pengadaan immobilier tahun 2009 masih dalam kondisi baik, luar biasa lah. Orang merawat ini media kursi. Jadi pertanyaan di BPK juga. Makanya diminta yang mana betul betul masih baik mana betul. Ya sekarang ada pertanyaan, Pak, kenapa sekolah saya Pak kayak tidak pernah turun bantuan mobiler? Memang ada komin di BND itu tercatat baik terus itu barang. Padahal itu barang sudah patah-patah, sudah di gudang, masih tercatat baik terus. Nah itu. Jadi nanti pembukuan yang dimaksud tadi sudah ada nanti di sini. Tinggal Bapak Ibu cocokkan. Tinggal inventarisasi. Kemudian barangnya ada, kemudian foto, nanti upload foto barangnya. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab membuat pernyataan. Pernyataan disesuaikan dengan kondisi barang. Misalnya barangnya hilang, kepala sekolah membuat pernyataan bahwa barang yang dimaksud hilang. Hilang di sini, Bapak Ibu, ada dua kategori. Mungkin untuk ditelusuri, yang kedua tidak mungkin untuk ditelusuri. Nah, yang pertama yang mungkin untuk ditelusuri, contohnya begini, misalnya tadi ada barang yang dibawa kepala sekolah lama atau guru yang lama. Bapak Ibu buat pernyataan bahwa barang tersebut tidak ditemukan, tapi masih memungkinkan untuk ditelusuri. Nah, tapi menjelaskan lagi, berdasarkan kesaksian misalnya bendahara bahwa laptop yang dimaksud dibawa oleh kepala sekolah lama. Tulis begitu. Tetap ditulis. Atau misalnya kami telusuri itu barang, kami ketemu dengan kepala sekolah lama, kami buat surat pernyataan atau berita acara bahwa pada hari ini telah melakukan telusuran dengan mengunjungi kepala sekolah lama. Berdasarkan kesaksian kepala sekolah lama sebagai pemegang menyatakan bahwa barang hilang. Tetap dokumen itu diminta. Kemudian kami foto bahwa kami sudah betul-betul wawancarai kepala sekolah lama. Nah, jadi bukan hanya sekedar bilang saya sudah kunjungi Pak, bagaimana buktinya? Nah, pada saat di foto Bapak Ibu, aktifkan tanggal, bulan, tahun. Nah, contoh tadi, barang kan tadi disuruh foto, asetnya disuruh foto. Jangan nanti foto yang sudah lama yang kami upload, padahal barangnya sudah tidak ada, kami melihat masih ada transfer isu yang upload. Padahal barangnya sudah tidak ada. Mau BPK itu begitu, sesuai dengan pada saat kami inventarisasi, kami foto, supaya kelihatan kalau betul foto pada bulan September atau Agustus 2023 betul ada di barang. Nah itu. Kemudian kita buatkan pernyataan, Bapak Ibu. Jadi pernyataan itu masuk pada pelaporan sudah. Jadi pada pembukuannya kan sudah ada aset Pemda yang punya. Jadi nanti dasarnya kita pembukaan aset Pemda. Tapi nanti setelah hasil dari inventarisasi Bapak Ibu tetap buat manualnya sebagai pegangannya Bapak Ibu di sekolah. Besok ini menjaga, siapa tahu lagi berubah lagi nanti pola
apa namanya cara ini pendataannya misalnya sudah berubah bukan hanya online tapi manual. Ada surat dasarnya Bapak Ibu. Jadi tadi pembukuannya sudah disediakan oleh aset Pemda yang tercatat. Tinggal Kominfo cocokkan barang itu yang di link nanti ini dengan yang kondisi yang ada di sekolah. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan kondisinya. Nah tadi dilengkapi dengan tadi foto surat integritas kalau barang yang bergerak ke sana kemari. Karena tidak bergerak tetap Kominfo buatkan pernyataan moduler di lemari ada di ruangan mana yang dimaksud. Kemudian jangan lupa kalau belum di label cepat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, itu yang disampaikan dari sana. Jadi kami disuruh sampaikan seperti ini. Nah kemudian kalau sudah misalnya sudah Bapak Ibu inventarisasi ketemu barangnya, Bapak Ibu buat laporannya. Laporannya tadi mana? Laporannya tadi Bapak Ibu tadi menyatakan bahwa misalnya barang ini dalam kondisi baik. Atau misalnya barang yang dimaksud itu hilang, dilaporkan dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan itu kepala sekolah. Atau misalnya barang yang tersebut terdampak likuifaksi 2018, begitu dicek barangnya 2022 pengadaannya, kena likuifaksi 2018, tidak masuk akal. Nah, kalau sudah Bapak Ibu buat pernyataan, nah tinggal Bapak Ibu tindak lanjuti, usulan tindak lanjut. Bapak Ibu tinggal mengusul, apakah Bapak Ibu mengusul mau dihapus, silakan. Atau misalnya Bapak Ibu mau jual, boleh, tapi mengusul jangan Bapak Ibu yang jual. Nanti ada format usulan untuk penjualan. Yang dijual yang mana? Nanti dipisahkan, Bapak Ibu pisahkan. Aset yang ternilai dengan aset tak ternilai. Yang ternilai yang mana? Bangkai komputer. Itu kan masih bisa ditimbang. Nanti yang jual itu Bapak Ibu nanti aset Pemda. Dikumpul satu tempat, kemudian hasil penjualannya masuk ke kas daerah. Nah, bukan kasnya dinas, bukan. Nanti tinggal bicara bagaimana kan? Pak boleh untuk kami misalnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya dalam penatasan barang ini 3. Bapak Ibu saya ingat PIP, itu bukan program Indonesia Pintar, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Nah, itu pembukuannya nanti itu catatannya dicatat, kemudian inventarisasi tadi itu di label, ya dicocokkan. Pelaporan yang mana itu tadi pernyataan dan usulan tindak lanjut. Mau diapakan ini barang ini? Apakah mau diperbaiki atau bagaimana? Namanya juga mengusul tergantung nanti Bupati apakah menyetujui usulan Bapak Ibu atau tidak. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu, tanggal batas waktu ini kemarin kesepakatan dengan SPB itu tanggal 9 September. Nah, sekarang tadi sudah tanggal 29, hari Jumat tanggal 1. Berarti kurang lebih 1 minggu lebih. Ya. Nah, makanya diupayakan kemarin saya minta kelonggaran kalau bisa ditambah waktunya karena kalau yang sosialisasi di awal-awal mungkin masih bisa dapat, tapi yang di akhir-akhir ini dikasih kesempatan sebelum tanggal 15 September. Kan tinggal cocokkan saja. Kalau misalnya barangnya tidak ada, sesuaikan. Barangnya hilang misalnya, lapor polisi, tidak lapor polisi misalnya. Jangan yang menentukan hilang itu atau kejadian Kominfo sudah hilang, kejadian Pak. Kalau kita bukan polisi, nanti polisi yang tentukan kejadian atau tidak. Ada polisi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Apa namanya? Bapak Ibu tadi sudah masuk ke sini ya? Sudah. Nah, sekarang saya ingin kasih lihat. Ini Bapak Ibu silakan klik itu data referensi KIP B. Data referensi KIP B. Sudah. Ada lagi muncul tampil di bawahnya ya? Di bawahnya itu inventarisasi KIP B. Kenapa bahasanya KIP B? KIP B itu peralatan mesin. Jadi KIP itu kartu inventaris barang itu dibagi. Yang A itu tanah, B itu peralatan mesin yang mana? Meja, kursi, dan yang berhubungan dengan mesin, motor, laptop, yang berhubungan dengan mesin. KIP C itu gedung bangunan. Nah, KIP D saluran irigasi yang mana? Got, WC, satu kan irigasi. KIP E aset tetap lainnya yang di luar dari yang
4 tadi sampai pada titik F. Yang F itu KDP, konstruksi dalam pekerjaan. Kalau misalnya ada bangunan sebentar dikerja, tapi diminta untuk didata, itu masuk dalam KDP, masih dalam konstruksi dalam pekerjaan. Baik Bapak Ibu, silakan klik inventarisasi kit B. Nah ini, muncul nama kecamatan ya? Iya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kecamatannya. Sirenja. Renja. Mana Sirenja ini? Nah ini. Nah, sekarang kita diarahkan ke sini ya. Sudah terbranding ini semua sudah? Ini. Sudah, Pak. Yang biru-biru ini Bapak Ibu, itu nanti yang modalnya kita. Maksudnya apa namanya? Itu yang kita gunakan nanti. Tadi yang saya sampaikan tadi pembukuannya SPP ini nanti ada di sini di data referensi B. Nah, coba klik dulu itu. Data referensi B. Nah, muncul sudah nama sekolahnya semua dengan nama barangnya di situ. Ada ya? Yo. Nah, itu. Jadi nanti tinggal sesuaikan, tinggal cari nama barangnya. Paling surut itu, paling surut itu di situ apa namanya kondisinya. Nah, itu. Jadi nanti sesuaikan. Kalau misalnya ada sekolah Bapak Ibu belum terdaftar di sini, silakan melapor sekarang. Kalau misalnya Pak, tidak ada nama sekolah aku di situ Pak, sampaikan memang di sini supaya nanti kami sampaikan ke sana. Kasih Pemda. Nah jadi itu. Jadi ini tadi yang saya sebut tadi pembukuannya Pemda ini. Jadi ini dasarnya kita menginventarisasi barang yang ada di sekolah, tinggal kita cocokkan. Dicari, Bapak Ibu disuruh mencari barang yang dimaksud mana, yang mana ini. Nah itu kalau misalnya barang yang kemarin Bapak Ibu sudah label, mungkin akan mudah dicari karena ada labelnya. Tapi kalau tidak di label, Data ini tuh. tinggal temui menerka-nerka. Ini. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian balik lagi ke tadi, balik lagi. Mana sudah? Balik lagi ke halaman awal tadi Bapak Ibu. Balik lagi kemari dulu ke sini. Tadi kan sudah terbuka ya. Itu pembukuannya tadi. Itu dasarnya Bapak Ibu nanti mencocokkan barang yang ada di sekolah. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan nanti barangnya masih ada atau tidak, kondisinya bagaimana. Nanti tetap update kondisi. Kalau barang yang sudah begini Bapak Ibu ya, misalnya barang itu masih bagus, misalnya kayak itu ini kan masih bagus, tetap itu barangnya, tetap itu bergerak, kondisinya bergerak, itu ini kan sudah lecet-lecet, tapi masih bisa digunakan. Nah ini kembali dulu kemarin tadi Bapak Ibu ya, sudah. Di situ ada berita acara inventarisasi, tapi kalau Bapak Ibu buka itu isinya surat pernyataan. Berita acara yang dimaksud ada di lampiran surat apa ini? Mana sudah? Ya lampiran surat edaran. Nanti di situ. Nanti Bapak Ibu setelah melakukan inventarisasi, Bapak Ibu buat berita acara. Nah itu yang saya apa namanya? Yang saya singgung tadi bahwa Bapak Ibu nanti buat pernyataan sesuai dengan kondisi barang. Misalnya barangnya hilang, Bapak Ibu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, sampai pada tampilan ini email. Ada ya? Iya. Nah, di situ sudah kita menginventarisasi. Jadi per item, jadi kalau kursi tadi dalam ruangan itu 30, bukan satu kali bilang 30 itu, bukan satu-satu. Kalau misalnya patah, ya foto yang satu yang patah. Ini detail betul ini BPK maunya, jadi tidak main-main Bapak Ibu. Kami juga diminta tegas sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah isi ini, pilih sekolah kemudian pilih UPB Dinas Pendidikan. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu, supaya nanti tahu langkah-langkahnya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi buka tadi pembukuannya tadi misalnya begini, supaya Bapak Ibu baru lihat itu barang aset itu ada 500 600, pasti sudah mengalah duluan. Banyak sekali ini 600 saya mau inventarisasi sendiri misalnya. Boleh berbagi, jadi satu kali inventarisasi boleh 1 kali 6 atau 5 orang menggunakan laptop yang berbeda. Boleh. Sama.
Boleh pakai akun berbeda, kan nanti diperjelas dengan nama sekolah yang Bapak Ibu. Mau pakai email berbeda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pada saat masuknya itu saja emailnya itu. Jadi boleh dikerjain supaya lebih cepat. Nanti kerjasama Bapak Ibu. Ya, nanti dibagi misalnya 600, bagi 6 orang, 100 orang. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dimasukkan dulu emailnya. Berat, hilang, tidak ditemukan. Nah, pada saat Komiu inventarisasi, pilih salah satu ini, nanti dikuatkan dengan surat pernyataan. Itu tadi, nanti Komiu upload itu. Surat pernyataan ini, kalau misalnya tadi kurang baik, buat pernyataan itu bahwa barang yang dimaksud ada, tapi dalam kondisi kurang baik, foto supaya betul-betul dilihat barangnya. Kalau bukan Oh, itu. Jadi itu bagus. Jadi mudah sekali. Tinggal kita mencocokkan saja. Mencocokkan. ada yang Kalau misalnya ada barang yang ditemukan, sementara misalnya begini, Pak, saya baru 2 tahun di sana menjabat kepala sekolah. Sementara saya tidak tahu ini barang yang dimaksud di mana semua. Tetap Komiu buat surat pernyataan penelusuran. Komiu wawancarai kepala sekolah sebelumnya atau wawancarai guru-guru di sekolah di mana itu barang. Karena biasanya guru-guru lebih tahu. Nah, buatkan surat pernyataan berdasarkan kesaksian bendahara menyatakan bahwa laptop yang dimaksud dipegang oleh kepala sekolah dan dibawa serta ke sekolah lain. Nah, misalnya begitu, bahasa tinggal dibahasakan. Oh, ini nomor registrasinya. Bagaimana? Supaya nanti itu dasarnya. Nah, jadi tahun ini Bapak Ibu kita diminta betul-betul melakukan pembukuan itu, betul-betul lengkap. Jadi barangnya di merek, ya. Buatkan fakta integritas kalau dia dipegang oleh kepala sekolah atau bendahara atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, nanti kan ini begini ya. Kemudian kalau bisa, ya kalau bisa nanti Bapak Ibu buatkan itu, namanya KIR, kartu inventarisasi ruangan. Jadi di dinding itu dipajang nama-nama barang yang ada dalam ruangan itu. Nah, kami di sini begitu Bapak Ibu. Jadi setiap ruangan itu ada KIR-nya, kartu inventarisasi ruangan. Kenapa itu diperlukan? Biasanya BPK turun, dia cari kemana KIR-nya. Supaya jelas, oh ya, lemari, oh yang ini yang dimaksud. Dilengkapi dengan labelnya. Kalau barangnya toh, labelnya. Nah, kalau misalnya tadi, contoh di sini, ada kursi di bidang SD, itu tercatat. Tiba-tiba misalnya kursi tadi diminta oleh bidang PAUD, misalnya, tinggal taruh keterangan situ. Kursi ini pindah ke bidang PAUD. Tapi itu sesuai Bapak Ibu. Kalau misalnya kursi guru yang dimaksud pindah ke kelas 1 misalnya dari kelas 6 pindah ke kelas 1. Tinggal dipindahkan datanya. Jadi mudah kita. Berikutnya pada saat inventarisasi sudah agak mudah. Sekarang agak yang susahnya sekarang apa? Karena tadi itu labelnya tidak ada, buku yang pembukuan dari sekolah tidak ada. Nah sekarang berdasarkan pembukuan aset Pemda, tentu Bapak Ibu bingung sudah karena tercatat terus. Nah itu Bapak Ibu. Nol di situ di aplikasi BND tidak diisi. Disuruh lagi saya turun cari. Saya hubungi kami baru beberapa kali ganti, bingung juga. Disuruh saya ke sekolah, disuruh Pak ukur. Nah, itu. Kemudian temuannya lagi baru ini sertifikat tanah, masih banyak sekolah yang tidak ada sertifikatnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah mengusul, silakan nanti Bapak Ibu datang sendiri cek di aset Pemda, karena untuk sertifikat itu aset Pemda yang pegang. Jadi banyak ada 100 lebih, hampir 200 itu kemarin sekolah yang belum bersertifikat. Tidak jelas apakah ini masih pinjam pakai atau apa. Karena sekarang pemerintah itu Bapak Ibu bantuan. Biasa kalau mau dibangun gedung sekolah, sekarang pemerintah pilih-pilihnya bagaimana? Harus jelas dulu sekolah itu ada sertifikatnya. Maksudnya tanahnya itu betul-betul tanah milik Pemda.
Karena rugi kalau dibangun tiba-tiba yang punya tanah mau ambil ulang tanahnya, rugi itu bangunan. Nah, itu makanya ditertibkan Bapak Ibu.